Analisa osilator. Di video ini Anda akan belajar bagaimana osilator dianalisa, direksi, area, dan divergensi. Osilator dianalisa dalam 3 dimensi. Direksi, apakah ia bullish atau bearish? Area, apakah sudah jenuh beli atau jenuh jual? Divergensi, apakah bullish atau bearish? Mari kita lihat direksi dari osilator. Mirip dengan harga, momentum bergerak dalam tren. Teknik sama yang digunakan untuk menganalisa tren harga bisa diaplikasikan ke momentum. Ketika indikator bergerak ke bawah garis tren, kita punya sinyal bearish. Ketika indikator bergerak ke atas garis tren, kita punya sinyal bullish. Ketika indikator bergerak ke bawah moving average, kita punya sinyal bearish. Ketika indikator bergerak ke atas moving average, kita punya sinyal bullish. Perhatikan bahwa momentum reversal trend tidak selalu diasosiasikan dengan reversal yang mirip dalam harga. Harga adalah bos. Area. Pasar finansial pada intinya didorong oleh kekuatan psikologis. Emosi kita bergerak dari suatu kondisi ekstrim ke ekstrim lain, dari rasa serakah ke takut, dari berharap hingga putus asa. Ini yang menyebabkan indikator momentum berfluktuasi dari level jenuh jual ke jenuh beli. Kurang lebihnya, momentum mencerminkan psikologi kerumunan dan mengukur intensitas emosi peserta pasar. Osilator terikat berfluktuasi antara 0% dan 100%. Untuk RSI dan IMI, level ekstrim adalah yang melampaui 70% dan 30%. Untuk stokastik, level ekstrim adalah yang melampaui 80% dan 20%. Osilator lainnya seperti ROC atau MACD tidak terikat. Artinya mereka tidak memiliki nilai minimum atau maksimum, dan trader harus secara manual mengidentifikasi garis jenuh beli dan jenuh jual. Level ekstrim diatur dan ditandai manual, di mana indikator menunjukkan kelompok puncak atau dasar sebelumnya. Pembacaan momentum ekstrim mengindikasikan kemungkinan koreksi harga. Sinyal ini digunakan oleh beberapa trader untuk keluar atau masuk posisi baru melawan arah sebelumnya. Ketika menggunakan IMI dan RSI, suatu sinyal bullish muncul ketika indikator bergerak ke bawah 30 dan kemudian menyeberang ke atasnya dari bawah. Sinyal bearish muncul ketika indikator bergerak ke atas 70 dan kemudian menyeberang ke bawahnya dari atas. Jika lebih dari satu indikator memberikan sinyal yang sama, ia menjadi lebih kuat. Cara ketiga menganalisa osilator adalah melalui divergensi. Divergensi bisa dilihat dengan membandingkan harga suatu sekuritas dengan pergerakan suatu osilator. Jika harga menyentuh ketinggian lebih tinggi, osilator juga menyentuh ketinggian lebih tinggi dan sebaliknya. Jika tidak, ini berarti bahwa harga dan osilator terdivergensi, dan ini mengapa ia disebut divergensi. Divergensi berfungsi sebagai peringatan bahwa tren akan berubah atau koreksi sudah dekat. Ada 3 jenis divergensi. Divergensi klasik, divergensi tersembunyi, dan divergensi kompleks. Divergensi klasik. Jika harga mencapai kerendahan lebih rendah, namun osilatornya tidak, ini dianggap sebagai divergensi bullish. Biasanya, ia muncul di akhir tren turun dan kadang-kadang bisa memberikan sinyal bahwa harga akan naik, karena harga dan momentum biasanya diharapkan bergerak sejajar satu sama lain. Ia juga disebut sebagai divergensi positif karena posisi teknikal dianggap meningkat, karena walaupun harga turun, penurunan ini lebih lambat. Jika harga mencapai ketinggian lebih tinggi, namun osilatornya tidak, kita punya divergensi bearish. Biasanya ia muncul di akhir tren naik dan kadang-kadang memberikan sinyal bahwa harga akan turun karena harga dan momentum biasanya diharapkan bergerak sejajar satu sama lain. Ini juga disebut sebagai divergensi negatif, karena posisi teknikal dikatakan memburuk, karena walaupun harga naik, kenaikannya melambat.
Momentum osilator berfungsi sebagai indikator utama dan divergensi digunakan ketika mencoba mendeteksi puncak dan dasar. Momentum reversal mendahului reversal harga, dan karena itu pergeseran momentum dianggap sebagai peringatan kemungkinan reversal harga. Namun tidak semua divergensi menghasilkan sinyal yang baik, terutama saat tren kuat. Cara menemukan divergensi tersembunyi. Divergensi bullish tersembunyi terjadi ketika harga gagal bergerak lebih rendah, tetapi osilator turun membuat kerendahan lebih rendah. Ini biasanya terjadi pada akhir tren turun dan terkadang dapat menandakan reversal trend bullish. Divergensi bearish tersembunyi terjadi ketika harga gagal bergerak lebih tinggi, tetapi osilator naik ke ketinggian yang lebih tinggi. Ini biasanya terjadi pada akhir tren naik dan terkadang dapat menandakan reversal trend bearish. Mari kita lihat apa itu divergensi kompleks. Tren harga ditentukan oleh interaksi siklus waktu yang berbeda. Kebanyakan osilator momentum hanya mencerminkan satu siklus karena mereka dibangun menggunakan periode lampau yang spesifik. Untuk mencerminkan lebih dari satu siklus, kita harus membandingkan dua indikator momentum seperti ROC atau RSI yang dibangun dari dua periode yang berbeda. Divergensi kompleks adalah divergensi antara dua osilator dari periode yang berbeda, bukan hanya dari satu osilator dan harga. Penting untuk membandingkan dua rentang waktu yang dipisahkan oleh interval substansial untuk mencerminkan siklus waktu yang berbeda, misalnya periode 7 dan 14. Ketika dasar indikator periode lebih pendek rendah dan mulai naik ke 0, sementara yang lebih panjang terus bergerak lebih rendah ke kerendahan baru, dua siklus ini tidak selaras. Ini biasanya terjadi pada akhir tren turun dan terkadang dapat menandakan reversal trend bullish. Ketika indikator periode yang lebih pendek mencapai puncak dan mulai turun ke 0, sementara yang lebih panjang terus rally ke ketinggian baru, dua siklus ini tidak selaras. Ini biasanya terjadi pada akhir tren naik dan terkadang dapat menandakan pembalikan tren bearish. Salah satu indikasi terhadap kekuatan divergensi adalah jumlah divergensi. Semakin banyak divergensi, semakin besar signifikansinya. Kegagalan harga untuk koreksi setelah divergensi mengindikasikan bahwa ketika koreksi dimulai, kemungkinannya akan jauh lebih parah. Rentang waktu antara divergensi adalah indikasi kekuatan lainnya. Semakin besar waktu suatu divergensi dengan yang lain, semakin besar signifikansinya. Divergensi dalam osilator periode yang lebih lama dianggap lebih penting daripada divergensi dalam osilator periode lebih pendek. Elemen penting kekuatan divergensi adalah kedekatan osilator momentum ke level equilibriumnya. Nilai osilator pada saat divergensi sangat penting. Seperti misalnya dalam contoh ini, perhatikan bagaimana RSI dan ROC mendekati level equilibrium berbarengan dengan divergensi. Semakin dekat osilator ke equilibrium, semakin besar sell-off yang diharapkan. Kebanyakan, divergensi diproses dengan cara yang cukup teratur, semakin rendah atau tinggi progresif sesuai dengan arah tren. Kemudian, saat Anda mengharapkan harga turun, rally terakhir berkembang dan kemajuan ini akan mendorong indikator momentum kembali ke atas, setidaknya satu atau dua puncak sebelumnya. Biasanya, rally terbaru ini akan terbukti menjadi perangkap divergensi setelah harga jatuh dengan cara yang diharapkan sebelumnya. Langkah terakhir ini biasanya dikarenakan beberapa berita tak terduga yang menyebabkan penutupan short. Ketika penutupan short berakhir, ada sangat sedikit dukungan harga sehingga ia turun. Mari kita simpulkan berbagai jenis divergensi. Divergensi klasik terjadi ketika harga mencapai ketinggian atau kerendahan baru, tetapi osilatornya tidak. Divergensi tersembunyi terjadi ketika osilator mencapai ketinggian atau kerendahan baru, tetapi harganya tidak. Divergensi kompleks terjadi ketika osilator periode yang lebih panjang mencapai ketinggian atau kerendahan baru, tetapi osilator periode yang lebih pendek tidak saat bergerak menuju level equilibrium.
Carilah divergensi bearish dalam tren naik dan divergensi bullish dalam tren turun, dan disarankan juga bahwa divergensi tidak bekerja dengan baik dalam kisaran. Divergensi tidak merepresentasikan sinyal beli atau jual yang sebenarnya, tetapi berperan sebagai pemberi peringatan dini dari kemungkinan reversal harga. Di video berikutnya kita akan berbicara mengenai indikator volatilitas. Terima kasih telah menonton.